Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wendy Suprianto di channel Hasil Bumi. Oke sahabat-sahabatku semua, di video kali ini saya akan mengulas waktu yang tepat buat budidaya jahe. Oke teman-teman, perlu ketahui teman-teman semua, di Indonesia kan terdapat dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Adapun budidaya jahe ini ya teman-teman tidak berpacu atau berpengaruh terhadap musim, mau kemarau mau hujan bisa kita budidayakan semua ya teman-teman, tidak mengenal musim. Buat penghujan ya teman-teman, itu memudahkan kita dalam membuatkan atau menyiapkan lokasi buat kita tanam budidaya jahe ya teman-teman, mau jahe emprit, mau jahe gajah, mau jahe merah. Adapun kalau kita musim kemarau, misalkan kalau kita dekat ya dengan air ataupun dengan sumur, kita bisa berbudidayakan jahe. Misalkan kalau kita tidak dekat dengan sumber mata air, ya kita harus meluangkan waktu atau menyisihkan sedikit tenaga kita buat menyiram 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali, itu tergantung cuaca ya teman-teman semua. Kalau musim penghujan itu jahe tidak usah kita siram. Kalau musim kemarau ya kita harus menyisihkan sedikit waktu kita buat perawatan ya teman-teman semua. Adapun jahe kok tidak kenal musim itu ya teman-teman, karena jahe itu sifatnya tidak seperti komoditas hasil bumi yang lain, misalkan seperti cabai, padi ataupun jagung. Karena jahe ini tergolong rempah-rempah ya atau umbi-umbian yang di dalam tanah. Misalkan cuaca maupun kemarau panjang ataupun musim penghujan pun cukup bagus ya kawan-kawan semua. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang ada waktu senggang ya, kita sempatkan buat budidaya yang skala komoditasnya itu harga jualnya melonjak tinggi ya teman-teman. Seperti jahe ini komoditas rempah-rempah yang harganya cukup bagus. Kalau teman-teman bertanya, misalkan kita budidayanya jauh dari sumber mata air gimana? Nah, solusinya itu kita buat tapungan air ya teman-teman, supaya teman-teman itu tidak terlalu lelah dalam melakukan penyiraman jahe ya. Buatkan tapungan di lahan, nanti kalau teman-teman ada waktu luang bawa air sedikit-sedikit ke lahan, ke tapungan air ya teman-teman. Misalkan di daerah teman-teman kok skala hujannya, curahnya lebih tinggi kalau musim penghujan, tidak masalah ya teman-teman, karena jahe ini sifatnya umbi-umbian di dalam tanah. Yang penting itu teman-teman kasih irigasi kecil-kecilan lah, atau buat galengan. Kan kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan-bulan berikutnya kan selalu diuruk dengan tanah ya, itulah dibuatkan irigasi supaya tidak tergenang oleh air, dan jahenya di dalam pun bisa terjamin aman ya kawan-kawan semua. Jadi jahe itu tidak mengenal musim, mau penghujan mau kemarau cocok sekali buat kita tanam ya teman-teman. Apalagi kita masih muda, apalagi kalau teman-teman di desa ya, banyak pekarangan, banyak tanah-tanah luas yang masih belum dimanfaatkan, bisa buat teman-teman tanam jahe. Mau kemarau mau musim penghujan, teman-teman harus tanam sesuatu atau hasil bumi apapun yang komoditasnya tinggi, seperti jahe emprit ataupun jahe merah, tergantung apa di daerah kalian itu yang jahenya itu lebih dominan atau lebih dicari orang ya sahabat-sahabat semua. Itu wajib teman-teman tanam, karena buat tabungan masa depan. Karena jahe ini tidak mengenal
waktu ya, mau hujan mau kemarau, itu keuntungan sekali bagi kita semua ya teman-teman. Dalam berbudidaya jahe ini tidak ada alasan kita mau kemarau mau hujan tidak tanam, itu jangan buat alasan ya teman-teman. Yang penting kita ada lahan, terus kita sisihkan modal secukupnya buat penanaman jahenya ya teman-teman. Kalau buat modal sudah saya ulas di video kemarin, bisa teman-teman lihat. Apakah ada ini pengaruhnya kalau kita tanam musim penghujan ya teman-teman? Pengaruhnya yaitu kita tidak usah melakukan penyiraman terhadap pohon jahe kita ya teman-teman kalau musim penghujan. Kalau pengaruhnya di musim kemarau itu kita harus melakukan penyiraman di pohon jahe kita ya teman-teman, entah itu di pagi, entah itu di siang, entah itu di sore. Kalau musim kemarau harus kita lakukan penyiraman ya teman-teman semua. Jangan sampai kalau kita berbudidaya jahe itu di musim kemarau teman-teman biarkan sampai daunnya mengering ataupun udah layu baru teman-teman siram, itu jangan sampai ya teman-teman. Soalnya berbudidaya jahe di musim kemarau sama penghujan itu kalau enaknya itu lebih enak di musim penghujan, karena kita nggak usah melakukan penyiraman ya teman-teman. Tapi buat teman-teman ketahui semua, melakukan penyiraman jahe itu cuman sedikit, jadi nggak banyak seperti komoditas jagung, komoditas cabai itu berbeda ya teman-teman. Karena jahe dengan air yang sedikit sudah bisa hidup. Buat teman-teman semua, misalkan ada yang bertanya, kalau musim penghujan nanti hamanya lebih banyak daripada musim kemarau? Belum tentu ya teman-teman. Itu kalau hama atau tidak itu tergantung wilayah teman-teman semua. Setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman semua. Kalau menurut pengalaman saya ya, seperti di belakang saya ini ya kawan-kawan semua, di daerah saya alhamdulillah itu mau penghujan mau kemarau alhamdulillah jahe tetap subur semua ya kawan-kawan semua. Yang penting kita cek, entah itu satu minggu sekali, 1 bulan sekali, ataupun 2 bulan sekali. Yang penting kita kontrol baik daunnya ataupun ini pohonnya yang di bawah, itu kita lihat ya teman-teman, apakah ada perubahan yang diakibatkan oleh hama ataupun tanaman lain. Itu wajib kita kontrol. Itu nggak perlu setiap hari ya teman-teman. Teman-teman bisa cek setiap saat aja, yang penting teman-teman mengeceknya. Oke sahabat-sahabatku semua, mungkin ini vlog dari saya, semoga bermanfaat. Jadi jahe itu tidak mengenal musim, mau kemarau mau penghujan tetap oke-oke saja kita tanam, karena jahe itu umbi-umbiannya di dalam tanah, tidak di luar tanah. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe-nya ya kawan-kawan semua. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya dan dibagikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.